Saat dua pengawas diberhentikan karena licik dalam tugas mereka, dia merasa cemas dan khawatir. Aku tak bertanggung jawab dalam tugasku. Jika pemimpin tahu sikapku ini, selanjutnya aku yang akan diberhentikan. Dia merasa takut dan mulai merenung. Kenapa dia mencari kenyamanan dan bertindak tak bertanggung jawab padahal tahu pentingnya pekerjaan itu? Apa inti dari masalahnya? Bagaimana ini bisa diselesaikan? Oktober tahun lalu, 2 pengawas pekerjaan video diberhentikan. Pemimpin kami sering menekankan pentingnya pekerjaan ini, tapi mereka tak pernah peduli. Mereka hanya tangani hal umum dan tak selesaikan masalah apapun atau terlibat dalam produksi video yang menghambat pekerjaan. Pemimpin sangat marah dan berkata orang seperti itu tak bertanggung jawab dan tak cocok menjadi pengawas. Jadi dia memberhentikan mereka. Aku terkejut mendengar ini. Kupikir mereka menjalankan tugas dengan normal. Meski mereka sedikit tak efisien dan tak memikul beban, itu bukan masalah besar. Semua orang bisa dibilang seperti itu. Apa mereka pantas diberhentikan? Pemimpin bertanya bagaimana biasanya kami bertugas. Apa kami mengerahkan segalanya dan sungguh bekerja keras? Apa kami berusaha seefisien dan seproduktif mungkin? Pertanyaan itu membuatku gugup. Aku terus menunduk. Aku tahu aku tak memenuhi standar itu dan mendengar pemimpin menyebut pengawas itu tak terlibat, tak merasakan urgensi dan tak memikul beban, membuatku makin gugup. Aku sadar aku juga melakukan tugasku seperti itu. Oh, apa maksudmu? Aku ditugaskan menindaklanjuti pekerjaan video. Dan awalnya, aku mencari prinsip, mempelajari keterampilannya, juga memikirkan cara menyelesaikannya dengan cepat. Namun setelah beberapa hari, aku berpikir, produksi video cukup rumit. Aku baru saja mulai dan banyak yang belum kuketahui. Pasti akan ada masalah. Akan kulakukan yang terbaik. Lagi pula, itu akan diperiksa pemimpin. Meski ada masalah, dia akan mengerti. Jadi, aku hanya melakukan hal rutin setiap hari. Berkata memahami urgensinya. Tapi saat pemimpin tak menekan, kemajuan kami melambat tanpa kusadari. Pekerjaan yang bisa cepat selesai memakan waktu lebih lama. Aku juga berhenti menindaklanjuti pekerjaan penyiraman. Kadang aku merasa bersalah, tapi karena pekerjaan itu tak tertunda, aku tak khawatir. Lalu aku ditugaskan untuk pekerjaan lain dan sikapku tetap sama. Meskipun terlihat sibuk dari luar, aku tak merasakan urgensi atau menyelesaikan masalah nyata. Jika kita menurutkan daging dan tak membayar mahal, kita menjadi malas. Benar. Kadang aku heran. Aku bertanggung jawab untuk banyak pekerjaan. Seharusnya jadwalku sibuk, ada banyak hal untuk dikhawatirkan. Dan seharusnya aku lebih stres. Tapi aku tak begitu. Aku merasa cukup santai. Ingin kurencanakan waktu dengan bijaksana. Dengan begitu aku akan efisien dan selesaikan lebih banyak pekerjaan. Namun kupikir aku sudah cukup sibuk. Kenapa membuat diriku lebih lelah? Jadi kulupakan ide itu. Aku tak merasakan urgensi dalam tugasku sampai kedua pengawas itu diberhentikan. Pemimpin menetapkan 2 standar untuk tugas kami. Kami harus bekerja dengan berupaya keras, serta seefisien dan seproduktif mungkin.
Aku tidak mencapai keduanya. Dalam tugas aku kebanyakan licik dan asal-asalan. Aku tak punya kesetiaan, apalagi rasa hormat kepada Tuhan. Aku merasa dicengkram oleh rasa takut yang besar. Jika pemimpin tahu tentang sikapku, apakah aku yang berikutnya dipindahkan atau diberhentikan? Jika tak memperbaiki caraku, aku bisa disingkap kapanpun. Iya. Benar. Benar. Aku berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, akhir-akhir ini aku sangat licik dalam tugasku. Aku takut suatu hari nanti akan disingkirkan. Namun saat ini aku hanya takut dan khawatir. Aku tak punya pengetahuan atau membenci watak rusakku. Tolong bimbing aku untuk mengenal diriku dan mengubah keadaanku. Aku bertanya-tanya, kenapa pemecatan para pengawas itu membuatku sangat takut dan waspada terhadap Tuhan? Aku sadar itu sebagian karena aku belum memahami esensi masalah mereka. Kupikir masalahnya tak terlalu serius, jadi aku tak bisa sepenuhnya menerima yang terjadi. Iya. Kutemukan firman Tuhan yang relevan untuk masalah ini. Firman Tuhan mengatakan, sekarang ini semua umat pilihan Tuhan sedang berlatih bertugas. Hal itu dipergunakan Tuhan untuk menyempurnakan sekelompok orang dan mengusir yang lainnya. Jadi, pelaksanaan tugaslah yang menyingkapkan setiap jenis orang, dan penipu, orang tak percaya, dan orang yang jahat disingkapkan dan diusir dalam pelaksanaan tugasnya. Mereka yang bertugas dengan setia adalah orang yang jujur. Mereka yang selalu bersikap asal-asalan adalah orang licik dan orang tak percaya. Dan mereka yang mengganggu dalam pelaksanaan tugas adalah orang jahat, antikristus. Sekarang ini, berbagai macam masalah masih ada dalam diri mereka yang melaksanakan tugas. Ada orang yang selalu pasif dalam tugas mereka, menunggu dan mengandalkan orang lain. Sikap macam apa itu? Itu sikap yang tak bertanggung jawab. Rumah Tuhan mengatur agar engkau bertugas, tapi engkau hanya memikirkannya tanpa menyelesaikan pekerjaan. Engkau tidak terlihat di tempat kerja dan orang tak dapat menemukanmu saat mereka punya masalah. Engkau tak terbeban untuk pekerjaan ini. Jika pemimpin menanyakan pekerjaan itu, apa yang akan kau katakan? Engkau tidak melakukan pekerjaan apapun saat ini. Engkau tahu pekerjaan ini tanggung jawabmu, tapi engkau tak melaksanakannya. Apa yang sedang kau pikirkan? Apa engkau merasa tak mampu melakukannya? Atau apakah engkau hanya tamak akan kenyamanan? Bagaimana sikapmu terhadap tugasmu? Engkau hanya mengkhotbahkan huruf dan doktrin, tapi engkau tak melakukan pekerjaan nyata apapun. Jika engkau tak ingin bertugas, engkau harus mengundurkan diri. Jangan pertahankan posisimu tanpa melakukan apapun. Itu membahayakan umat pilihan Tuhan dan pekerjaan gereja. Engkau tampak memahami segala macam doktrin. Tapi saat diminta bertugas, engkau bersikap ceroboh, sama sekali tidak teliti. Seperti itukah mengorbankan diri untuk Tuhan? Engkau berpura-pura tulus terhadap Tuhan. Dapatkah engkau menipu Dia? Kau terlihat memiliki keyakinan yang begitu besar. Engkau ingin menjadi soko guru di gereja dan menjadi batu karangnya. Namun saat bertugas, engkau bahkan tak seberguna sebatang korek api. Bukankah ini berarti engkau menipu Tuhan? Apa kau tahu akibatnya jika mencoba menipu Tuhan? Dia akan membencimu dan menyingkirkanmu. Semua orang disingkapkan selama melaksanakan tugas. Berikan saja seseorang tugas dan tak lama akan tersingkap apakah dia orang yang jujur ataukah penipu. Dan apakah dia orang yang mencintai kebenaran atau tidak. Amin. Amin. Firman Tuhan sangat jelas. Mereka yang selalu asal-asalan, licik,
dan puas bergantung hidup dari gereja dengan pekerjaan seadanya, punya kemanusiaan buruk serta tak benar-benar mengorbankan diri untuk Tuhan. Pada akhirnya mereka semua disingkirkan Tuhan. Tuhan itu benar. Dia memutuskan akhir tiap orang berdasarkan sikapnya terhadap tugas. Iya, benar. Para pengawas yang diberhentikan itu bertanggung jawab atas pekerjaan penting, tapi hanya menduduki jabatan pengawas, bukan bebannya. Dan bertugas secara rutin setiap hari, tanpa meninjau kenapa pekerjaan mereka tak efisien, masalah apa yang dialami orang lain dalam tugas, atau bagaimana mereka harus menindaklanjuti pekerjaan. Yang lain terus mengingatkan mereka agar lebih proaktif merencanakan pekerjaan dan meningkatkan efisiensi. Mereka berjanji melakukannya, tapi tak ada yang berubah. Mereka pasif dan harus didorong untuk bekerja. Salah satu dari mereka pandai bicara, berbakat, dan punya kualitas. Tapi setelah sebulan menjadi pengawas, masih belum tahu dasar-dasar pekerjaan atau cara mengalokasikannya. Dia sangat ceroboh dan tak bertanggung jawab. Kupikirkan betapa jelas firman Tuhan mempersekutukan tanggung jawab para pemimpin, dan bagaimana pemimpin kami sering membicarakan pentingnya tugas. Mereka tahu semua ini dan masih asal-asalan. Mereka bukan orang yang mencintai atau mengejar kebenaran, juga tak menghormati Tuhan. Benar sekali. Mereka hanya bekerja sekenanya dalam tugas. Mereka mendambakan kenyamanan daging dan bahkan tak bisa melayani dengan memadai. Iya. Jika orang seperti ini masih dipakai, akan menunda pekerjaan. Iya. Iya. Aku ingat Tuhan berfirman, jika engkau meremehkan amanat Tuhan, artinya engkau mengkhianati Dia dengan cara terburuk. Engkau lebih disesalkan dari Yudas dan harus dikutuk. Benar. Sebelumnya kupikir hanya orang yang menolak bertugas yang mengkhianati Tuhan. Tapi dari firman Tuhan kulihat, saat gereja memberimu tugas penting, dan kau lamban, ceroboh, bersikap asal-asalan dan merugikan pekerjaan, itu kelalaian dan pengkhianatan. Iya. Bukan tindakan keras memberhentikan pengawas itu. Itu sejalan dengan firman Tuhan dan prinsip. Iya. Aku tak menerimanya karena tak melihat segala hal berdasarkan firman Tuhan yang membuatku waspada terhadap Tuhan. Aku sangat bodoh. Aku sadar perilakuku mirip dengan mereka. Jadi aku harus cepat merenungkan masalah dalam tugasku. Benar. Oh ya, bagaimana kau merenungkan dan mengenali keadaanmu? Tak lama, kutemukan firman Tuhan untuk diterapkan dan dimasuki yang terkait dengan sikapku terhadap tugas. Firman Tuhan mengatakan, jika engkau tak tekun membaca firman dan tak paham kebenaran, engkau tak dapat merenungkan dirimu. Engkau puas dengan mengerahkan sedikit upaya dan dengan tidak melanggar. Kau akan lewati hari-hari dalam keadaan bingung hanya mengikuti jadwal. Tak berupaya keras atau mengerahkan pikiranmu hanya asal-asalan. Maka engkau tak dapat bertugas sesuai standar. Curahkanlah segenap hatimu, hanya dengan begitu engkau bisa melakukan yang terbaik. Sekarang ini ada orang-orang yang telah mulai rajin dalam tugas mereka, mulai memikirkan bagaimana bertugas dengan baik agar dapat memuaskan hati Tuhan. Mereka tak negatif atau malas tidak menunggu perintah yang di atas, tapi melakukan inisiatif tertentu. Berdasarkan pelaksanaan tugasmu, engkau lebih efektif dari sebelumnya. Dan meskipun masih di bawah standar, telah ada sedikit pertumbuhan, ini bagus. Namun engkau tak boleh puas dengan status quo, engkau harus terus mencari dan bertumbuh. Hanya dengan cara itulah engkau akan bertugas lebih baik dan mencapai standar.
Dalam tugasnya, ada orang yang tak mengerahkan segenap upayanya, hanya setengah upaya, puas hanya menyelesaikan tugasnya. Mereka tak mampu pertahankan kenormalan. Saat tak ada yang mendukung, mereka mengendur dan hilang semangat. Saat ada orang yang mempersekutukan kebenaran, mereka bersemangat. Tapi tanpa ada kebenaran yang dipersekutukan dalam beberapa waktu, semangat mereka hilang. Apa masalahnya dengan perubahan seperti ini? Mereka tak memperoleh kebenaran. Mereka hidup berdasarkan semangat. Semangat yang sulit untuk dipertahankan. Mereka membutuhkan khotbah dan persekutuan setiap harinya. Saat tak seorang pun menyirami dan menyokong, hati mereka kembali dingin, mereka mengendur lagi. Dan mereka menjadi kurang efektif dalam tugas saat mengendur. Jika mereka bekerja keras, keefektifan mereka meningkat. Mereka menjadi lebih produktif dan mendapatkan lebih banyak. Ada satu lagi. Bolehkah aku membacanya? Tentu. Yang ini. Ada orang-orang tak bertugas dengan baik, tapi melakukan trik-trik kecil, seperti mencuri waktu untuk beristirahat, atau berpura-pura tidak melihat masalah yang terlihat oleh mereka, dan tak mengatakannya kepada siapapun. Inilah yang dilakukan orang yang tak punya hati nurani. Semakin sibuk tugasnya, semakin banyak urusan pribadinya. Mereka berkencan, bermain video game, membaca berita yang tak berguna. Mereka menangani urusan pribadi saat seharusnya bertugas. Apa mereka punya hati nurani? Jika aku sampaikan tentang kesetiaan dan ketundukan, ini akan menjadi topik yang berat bagimu. Engkau semua akan merasa ini sulit. Ini akan membuatmu merasa terkekang dan tak nyaman. Namun, bagaimana dengan hati nurani dan kemanusiaan? Apa engkau memilikinya? Jika engkau tak memahami hati nurani, kemanusiaan, dan akal sehat, jika engkau tak tahu cara membandingkan hal ini dengan dirimu, jika engkau tak tahu cara menggunakannya untuk mengatur pikiranmu dan membatasi perilakumu, maka mencintai dan mengejar kebenaran tak mungkin mampu kau lakukan. Dan tindakanmu tak akan berkaitan dengan kebenaran. Tuhan mencari calon penerima keselamatannya di antara mereka yang punya kemanusiaan, hati nurani, dan akal sehat. Orang yang tidak memiliki hal-hal ini tidak mampu memahami atau menerapkan kebenaran, dan mereka bahkan makin jauh dari keselamatan. Amin. Amin. Dari firman Tuhan, aku paham, kita harus berinisiatif agar bisa bertugas dengan baik. Kita harus rela bekerja keras dan membayar mahal. Kita juga harus berusaha sebaik mungkin, mencurahkan seluruh hati, memenuhi tanggung jawab kita, dan mencapai hasil, serta tak bekerja sekenanya. Itulah bertugas secara memadai. Iya. Saat pemimpin menugaskanku memimpin pekerjaan video, awalnya aku ingin lebih andal dalam menindaklanjuti pekerjaan serta mempelajari keahlian dan prinsipnya. Tapi setelah aku melakukannya, aku merasa pekerjaan video sulit. Masih banyak yang belum kuketahui dan aku sudah harus menderita. Jadi aku mulai mengendur dan tidak mengisi jadwalku. Meskipun tampak sibuk setiap hari, aku tak bekerja dengan efisien atau menyelesaikan pekerjaan nyata. Aku bahkan punya waktu untuk memikirkan apa yang akan kumakan, dan saat ada waktu, aku akan istirahat atau bersenang-senang. Aku pengawas, tapi aku lebih santai dalam tugasku dari yang lain. Saat ada kesulitan dalam pekerjaan, aku tak berpikir untuk mencari prinsip atau meminta bantuan orang yang mengerti. Aku mengincar cukup baik, lalu kuserahkan kepada pemimpin. Karena aku asal-asalan dan tak mengejar hasil nyata, pemimpin selalu bisa menemukan masalah dalam pekerjaanku. Dan itu harus dikerjakan ulang yang menghambat kemajuan kami. Aku tak berusaha sekuat tenaga untuk tugasku.
apalagi sepenuh hati. Kulakukan dengan sembrono dan asal, juga tak sungguh membayar mahal. Meski berusaha, tak kudapatkan hasil nyata. Itu tak bisa disebut bertugas. Aku mengelabui dan menipu Tuhan. Aku merasa bersalah saat menyadari ini. Gereja melatihku sebagai pengawas, berharap aku akan bertanggung jawab dan bekerja dengan baik. Tapi aku hanya bersantai. Aku sungguh tak punya hati. Kuperlakukan tugasku seperti orang tak percaya yang bekerja untuk atasan dan memberikan layanan buruk. Iya, Tuhan tak meminta banyak dari kita. Jika kita rajin dalam tugas dan membayar mahal, Tuhan akan membimbing kita. Dan kita akan mendapatkan hasil lebih baik. Iya, Iya. aku teringat kutipan firman Tuhan. Standar yang Tuhan tuntut darimu dalam tugasmu adalah memadai. Apa arti kata memadai ini? Artinya kau harus memenuhi tuntutan Tuhan dan memuaskannya, dan pekerjaanmu harus memperoleh persetujuannya. Maka engkau telah memenuhi tugasmu dengan memadai. Jika menurut Tuhan engkau tak memadai, maka berapapun harga yang telah engkau bayar itu tidak memadai. Apa konsekuensi dari hal ini? Engkau hanya akan memberikan pelayanan. Hanya sejumlah kecil pelaku pelayanan yang setia yang dapat selamat dari bencana. Jika engkau tak setia dalam pelayanan yang kau berikan, engkau tak akan punya harapan untuk diselamatkan. Bahasa kasarnya, engkau akan dimusnahkan dalam bencana. Amin. Firman Tuhan menyadarkanku. Aku bahkan tak mencapai nurani paling dasar dalam tugasku. Sikap ini dibenci Tuhan dan membuatku tak layak diselamatkan. Pemecatan kedua pengawas itu adalah teguran bagiku. Mereka yang asal-asalan dan ceroboh dalam tugas tak bertahan lama di gereja. Pada akhirnya mereka disingkirkan. Iya. Meskipun aku bertugas di gereja, ini tak berarti aku melakukannya secara memadai. Jika aku tak mengubah keadaanku, meski gereja tak menyingkirkanku, aku akan disingkirkan oleh Tuhan. Itu ditentukan oleh watak benar Tuhan. Iya. Menyadari ini, aku berdoa. Ya Tuhan, aku tak membayar harga dalam tugas. Aku asal-asalan dan punya banyak penyesalan. Ternyata keadaanku ini berbahaya. Aku tak bisa terus begini. Aku ingin bertobat dan bertugas sebaik mungkin. Setelah ini, aku bertanya-tanya. Kadang aku tahu betapa penting tanggung jawabku. Tapi seringnya tak bisa menahan diri untuk bersantai dan tak ingin membayar mahal dalam tugasku. Apa alasannya? Ku baca firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, perilaku dan ciri seperti apa yang diperlihatkan oleh mereka yang terlalu malas? Pertama, dalam apapun yang mereka lakukan, mereka bertindak acuh tak acuh, asal-asalan, berlambat-lambat, bekerja dengan santai, dan sebisa mungkin beristirahat serta menunda-nunda. Kedua, mereka mengabaikan pekerjaan gereja. Bagi mereka, siapapun yang suka bekerja keras, silakan saja bekerja keras. Mereka tidak akan melakukannya. Ketika mereka benar-benar bekerja keras untuk sesuatu, itu adalah demi reputasi dan status mereka sendiri. Yang terpenting bagi mereka adalah mereka dapat menikmati manfaat dari status mereka. Ketiga, mereka tidak bisa terima jika pekerjaan mereka menjadi sedikit saja lebih melelahkan. Mereka akan menjadi sangat kesal
dan tidak mau menanggung kesukaran atau berkorban. Keempat, mereka tak mampu bertekun dalam pekerjaan mereka, selalu menyerah di tengah jalan, dan tak mampu terus melakukan pekerjaan sampai selesai. Melakukan sesuatu yang baru untuk sesaat mungkin dapat mereka terima sebagai suatu kesenangan, tetapi jika hal itu membutuhkan komitmen jangka panjang dan membuat mereka sibuk, membutuhkan banyak pemikiran dan melelahkan tubuh mereka, lama-kelamaan mereka akan mulai menggerutu. Sebagai contoh, beberapa pemimpin dalam mengawasi pekerjaan gereja pada mulanya mendapati pekerjaan itu baru dan segar. Mereka sangat termotivasi dalam mempersekutukan kebenaran, dan ketika saudara-saudari memiliki masalah, mereka mampu membantu dan menyelesaikannya. Namun, ketika banyak masalah terus bermunculan dan mereka tak pernah mampu menyelesaikan semuanya, setelah bertahan dalam pekerjaan itu selama beberapa waktu, mereka tak sanggup lagi bertekun dan ingin beralih ke pekerjaan yang lebih mudah. Mereka tidak mau menanggung kesukaran dan mereka tak punya ketekunan. Kelima, ciri lain dari orang yang malas adalah mereka tak mau melakukan pekerjaan nyata. Begitu daging mereka menderita, mereka mencari alasan dan berdalih untuk menghindar dan mengelak dari pekerjaan mereka, menugaskan orang lain untuk melakukannya bagi mereka. Setelah orang itu menyelesaikan pekerjaan tersebut, merekalah yang menuai hasilnya. Inilah 5 ciri utama orang yang malas. Engkau semua harus memeriksa apakah ada orang malas seperti itu di antara para pemimpin dan pekerja di gereja. Jika engkau menemukannya, berhentikan mereka dengan segera. Dapatkah orang yang malas melakukan pekerjaan yang baik sebagai pemimpin? Seperti apapun kualitas mereka, atau sebaik apapun kemanusiaan mereka, jika mereka malas, mereka tak akan mampu melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik. Mereka akan menunda pekerjaan dan proyek yang lebih besar. Pekerjaan gereja memiliki banyak segi. Setiap proyek mencakup banyak bagian yang lebih kecil, dan kebenaran perlu dipersekutukan untuk menyelesaikan masalah agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Jika tindakan yang cukup tidak dilakukan, hasil yang diperoleh akan jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, para pemimpin dan pekerja harus rajin. Mereka harus banyak bicara dan banyak melakukan pekerjaan setiap hari untuk memastikan efektivitas pekerjaan. Jika mereka berbicara terlalu sedikit atau tidak cukup bekerja, tidak akan ada hasil. Jadi, jika seorang pemimpin atau pekerja adalah orang yang malas, mereka pasti adalah pemimpin palsu dan tidak mampu melakukan pekerjaan nyata. Orang yang malas tidak melakukan pekerjaan nyata, apalagi pergi ke tempat kerja, dan mereka tidak mau menyelesaikan masalah atau melibatkan diri dalam pekerjaan tertentu. Mereka sama sekali tidak memahami atau mengerti masalah dalam proyek apapun. Mereka hanya asal-asalan dengan mendengarkan apa yang orang lain katakan, memiliki pengetahuan yang dangkal tentang apa yang sedang terjadi, dan mengkhotbahkan sedikit doktrin. Dapatkah engkau semua mengenali pemimpin seperti ini? Mampukah engkau mengenali bahwa mereka adalah pemimpin palsu? Orang yang malas bersikap acuh tak acuh dan asal-asalan dalam tugas apapun yang mereka lakukan. Apapun tugasnya, mereka tidak memiliki ketekunan, bekerja hanya sesekali, dan mengeluh selama berhari-hari ketika mereka mengalami beberapa kesukaran. Mereka menyerang siapapun yang mengkritik atau menangani mereka, seperti perempuan cerewet di jalanan, selalu ingin melampiaskan amarahnya dan tidak melaksanakan tugasnya.
Apa yang diperlihatkan saat mereka tidak mau melaksanakan tugas mereka, itu memperlihatkan bahwa mereka tidak terbeban, tidak mau memikul tanggung jawab, dan orang yang malas. Mereka tidak mau mengalami kesukaran atau berkorban. Secara khusus, jika para pemimpin dan pekerja tidak terbeban, dapatkah mereka memenuhi tanggung jawab seorang pemimpin atau pekerja? Sama sekali tidak. Amin. Dari firman Tuhan, aku sadar kenapa aku tak tekun dalam tugasku dan kenapa aku tak lagi ingin membayar mahal untuk itu. Itu karena aku malas dan mendambakan kenyamanan daging. Aku tak kejar efisiensi pekerjaanku. Jika tak ada yang mendorong, aku tak punya urgensi. Aku tidak mau berpikir keras untuk masalah pekerjaan. Selalu memanjakan diri dengan alasan baru saja mulai dan mendorong masalah ke pemimpin. Aku berpikir kita harus bersenang-senang selagi kita masih hidup. Betapapun mendesaknya pekerjaan itu, kita tak boleh memaksakan diri. Selama tak disingkirkan, itu baik bagiku dengan sedikit berusaha. Aku tak pernah mengejar kemajuan, yang berarti kemajuanku lambat. Aku berpikir tentang saudara-saudariku. Beberapa dari mereka mencurahkan banyak energi untuk menyelesaikan tugas. Bahkan saat sudah selesai, mereka terus memikirkan apa ada penyimpangan di sana dan cara untuk jadi lebih baik. Mereka hanya pikirkan cara bertugas dengan baik. Pekerjaan mereka bagus, punya kemanusiaan dan mengabdikan diri pada tugas. Mereka mendapatkan bimbingan Roh Kudus dalam pekerjaannya, juga seiring waktu berkembang dan mendapat pencapaian. Namun aku ditugaskan memimpin pekerjaan video, tapi tak punya hati nurani. Pengejaranku seperti binatang. Saat punya waktu, aku memikirkan hasrat dagingku bukan tugasku. Aku tak melakukan kerja nyata. Kami tak mendapat hasil bagus dan pekerjaan tertunda. Aku egois dan tercela. Jika terus begitu, aku tak akan bisa melakukan pekerjaan. Tak akan mencapai apapun dan pasti akan disingkirkan Tuhan. Iya, tak memperbaiki keadaan seperti itu sangat berbahaya. Benar. Iya benar. Aku berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, natur hinaku terlalu serius. Aku tak bertanggung jawab dan licik dalam pekerjaan yang penting. Juga kurang menghormatimu. Sebelumnya aku tahu kehinaanku serius, tapi tak membencinya. Aku tahu ini sekarang. Tuhan, aku ingin berubah. Ingin kuubah sikapku terhadap tugas dan bekerja dengan baik. Bimbinglah aku untuk memperbaiki watak rusakku dan hidup dalam keserupaan dengan manusia. Lalu, ku ingat kutipan firman Tuhan lain. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Engkau setidaknya harus memiliki hati nurani yang bersih dalam melaksanakan tugasmu, dan engkau setidaknya harus merasa bahwa engkau layak mendapatkan makan 3 kali sehari dan tidak mengemis untuk itu." Ini disebut rasa tanggung jawab. Entah kualitasmu tinggi atau rendah, dan entah engkau memahami kebenaran atau tidak, engkau harus memiliki sikap ini. Karena pekerjaan ini diberikan kepadaku untuk kulaksanakan, aku harus memperlakukannya dengan serius. Aku harus menganggapnya penting dan melaksanakannya dengan baik, dengan segenap hati dan kekuatanku. Tentang apakah aku dapat melaksanakannya dengan sempurna atau tidak, aku tidak bisa memberikan jaminan, tetapi sikapku adalah aku akan berupaya sebaik mungkin untuk memastikan pekerjaan itu dilaksanakan dengan baik, dan aku pasti tidak akan bersikap ceroboh dan asal-asalan terhadap pekerjaan itu.
Jika masalah muncul, aku harus bertanggung jawab dan memastikan aku memetik pelajaran darinya dan melaksanakan tugasku dengan baik. Inilah sikap yang benar. Apakah engkau semua memiliki sikap seperti itu? Ada orang yang berkata, "Aku tidak selalu perlu melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadaku dengan baik. Aku hanya akan melakukannya semampuku dan hasil akhirnya bagaimana nanti. Aku tak perlu terlalu melelahkan diriku atau menjadi cemas jika melakukan sesuatu yang salah dan tak perlu terlalu stres. Apa gunanya terlalu melelahkan diriku? Lagi pula aku selalu bekerja dan aku tidak mendompleng." Sikap terhadap tugas yang seperti ini tidak bertanggung jawab. Jika aku sedang ingin bekerja, aku akan melakukan beberapa pekerjaan. Aku akan melakukannya semampuku dan hasil akhirnya bagaimana nanti. Tak perlu terlalu serius menanggapi segala sesuatu. Orang-orang semacam itu tidak memiliki sikap yang bertanggung jawab terhadap tugas mereka dan tidak memiliki rasa tanggung jawab. Orang seperti apakah dirimu? Jika engkau adalah orang jenis pertama, berarti engkau adalah orang yang memiliki nalar dan kemanusiaan. Jika engkau adalah orang jenis kedua, berarti engkau tidak ada bedanya dengan jenis pemimpin palsu yang baru saja kuanalisis. Engkau hanya mengalir begitu saja. Aku akan menghindari kelelahan dan kesukaran dan hanya akan bersenang-senang. Meskipun suatu hari nanti aku diberhentikan, aku tidak akan kehilangan apapun. Setidaknya, aku telah menikmati manfaat dari statusku selama beberapa hari. Itu tidak akan merugikanku. Jika aku terpilih sebagai pemimpin, begitulah caraku dalam bertindak. Sikap macam apakah yang dimiliki orang-orang semacam itu? Orang-orang ini adalah orang tidak percaya yang sama sekali tidak mengejar kebenaran. Jika engkau benar-benar bertanggung jawab, itu memperlihatkan bahwa engkau memiliki hati nurani dan bernalar. Sebesar atau sekecil apapun tugas itu, siapapun yang memberimu tugas itu, entah rumah Tuhan yang mempercayakan pekerjaan itu, atau pemimpin gereja, atau pekerja yang menugaskannya kepadamu, sikapmu haruslah, tugas yang telah diberikan kepadaku ini adalah peninggian dan anugerah Tuhan. Aku harus memastikan pekerjaan itu dilaksanakan dengan baik berdasarkan prinsip kebenaran. Meskipun kualitasku hanya rata-rata, aku bersedia mengambil tanggung jawab ini dan berusaha keras untuk melaksanakannya dengan baik. Jika hasilnya buruk, aku akan bertanggung jawab, dan jika hasilnya baik, aku tidak akan menuntut pujian. Inilah yang seharusnya kulakukan. Mengapa aku katakan bahwa cara seseorang memperlakukan tugasnya adalah masalah prinsip? Jika engkau benar-benar memiliki rasa tanggung jawab dan merupakan orang yang bertanggung jawab, engkau akan mampu melaksanakan pekerjaan gereja dan memenuhi tugas yang seharusnya kau laksanakan. Jika engkau memiliki sikap yang ceroboh terhadap tugasmu, maka pandanganmu tentang kepercayaan kepada Tuhan tidak benar dan ada yang salah dengan sikapmu terhadap Tuhan dan tugasmu. Amin. Amin. Dari firman Tuhan, aku mengerti. Orang yang bertanggung jawab itu rajin bekerja. Entah mereka suka pekerjaannya atau ahli dalam hal itu, dan bagaimanapun kualitas mereka melakukannya dengan jujur, serta berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Mereka menepati janji, bisa dipercaya, dan bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Iya. Jika seseorang setuju untuk mengemban tugas tapi hanya bekerja demi status dan tak ada yang nyata, tak mengejar hasil atau efisiensi,
maka mereka seperti orang tak berguna di dunia sekuler. Mereka tak bisa dipercaya dan tak bisa diandalkan. Iya. Begitulah caraku bertugas. Aku menurutkan daging dan tak menerapkan kebenaran, hidup tanpa keserupaan dengan manusia. Harus kuperbaiki sikapku terhadap tugas. Terlepas dari kemampuan kerjaku, gereja telah mempercayakan tugas ini kepadaku, jadi aku harus berusaha sebaik mungkin dan mengerahkan seluruh energiku. Terlebih lagi, saat ini adalah waktu penting untuk bertugas. Jika tak kukerahkan yang terbaik dan menunggu sampai pekerjaan Tuhan berakhir, sudah terlambat untuk bertobat. Iya. Benar. Setelahnya, aku mengatur ulang jadwalku untuk bisa melakukan banyak pekerjaan. Saat malas aku berdoa dan memikirkan firman Tuhan yang membuatku waspada serta mampu meninggalkan daging. Aku berdoa kepadanya sebelum bekerja, meminta dia mengawasiku, mencoba bekerja dengan baik dan tak hanya bekerja sekenanya. Menerapkan ini membuatku lebih nyaman. Iya. Syukur kepada Tuhan, itu jalan penerapan yang bagus. Hati dan sikap yang jujur adalah kunci untuk bertugas dengan baik. Iya. Meskipun ingin bertugas dengan baik, kadang aku gagal. Aku pernah memeriksa pekerjaan penyiraman. Seorang petobat baru masih punya gagasan agama yang penyiramnya minta bantuanku untuk selesaikan. Awalnya, memikirkan kesulitan yang dihadapi penyiram itu membuatku ingin membantu, berapapun hasil yang kucapai. Saat bicara dengan petobat baru itu, aku tak mengerti masalahnya dan tak bisa bersekutu dengan jelas. Aku hanya bisa berpikir. Pemahamanku tentang kebenaran itu dangkal. Aku akan membiarkan pemimpin menyelesaikan masalah ini. Namun pemimpin sedang sibuk, jadi kami harus menyelesaikannya sendiri. Aku tahu kehendak Tuhan ada di balik situasi ini. Dulu kupilih tugas yang mudah dalam tugasku, tak mengerahkan seluruh kemampuanku. Aku tidak boleh menurutkan daging kali ini. Aku harus melakukan yang kubisa, apapun yang bisa kucapai. Lalu aku dan rekan sekerjaku menemui penyiram itu untuk bersekutu. Kami temukan firman Tuhan dan video Injil yang terkait gagasan keagamaan. Setelah berdiskusi, kami lebih memahami aspek kebenaran ini. Pada akhirnya masalah petobat baru itu terselesaikan. Syukur kepada iya. Tuhan. Mengalami ini membuatku melihat beberapa hal mungkin tampak di luar tingkat pertumbuhanku. Tapi jika kuandalkan Tuhan dan membayar mahal, aku bisa mencapai hasil. Jika aku bekerja keras dan masih gagal, maka aku akan punya hati nurani yang bersih. Dengan melihat kegagalan orang-orang di sekitarku, aku memetik pelajaran. Merenungkan sikap yang kumiliki terhadap tugas dan menyadari betapa tidak memadai pekerjaanku. Iya. Aku melihat natur hinaku telah mengakar. Meskipun bertobat sekarang, aku masih tak memenuhi tuntutan Tuhan. Aku harus menerima pengawasan Tuhan dan mencoba bertugas dengan memadai. Syukur kepada Tuhan. Kau bisa memetik pelajaran dengan mengejar kebenaran. Iya. Iya, benar.